Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Riro Pelaut Tobat dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan ini saya akan sedikit share tentang bagaimana menentukan posisi kapal, menentukan tempat tiba duga khususnya, dan perolehan duga pada haluan serong. Oke guys, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga video ini akan selalu lebih baik. Oke guys, pada pertemuan diskusi yang pertama, saya sudah menyampaikan bagaimana menentukan posisi kapal, khususnya tempat tiba duga kapal pada haluan serong. Ya, nanti bisa dibuka lagi di channel YouTube saya untuk yang periode pertama atau tahap pertama. Ya. Dan sedikit ada alat, yaitu untuk lintang menengahnya guys. Ya, pada yang pertama dulu lintang menengahnya ini dijumlah dibagi dua. Ya, seperti clue yang pernah saya sampaikan, mencari lintang menengah, andai kata delta lintangnya berasal dari penjumlahan, maka lintang menengahnya selisihnya dibagi dua. Begitupun sebaliknya, kalau delta lintangnya berasal dari pengurangan antara lintang tolak dengan lintang tiba, maka lintang menengahnya adalah merupakan penjumlahan ya dari kedua lintang itu, kemudian dibagi dua. Ya, ini ralat sedikit untuk pertemuan yang pertama guys. Pada akhirnya selisihnya hanya 0,01 guys. Tapi tekniknya baik seperti Anda menggunakan interpolasi ataupun kalkulator itu sama saja. Oke guys, sekarang kita yang terakhir adalah menentukan perolehan duga pada haluan serong. Ya, setelah pada bagian pertama saya sedikit berdiskusi tentang bagaimana menentukan tempat tiba duganya. Nah, sekarang pada bagian yang kedua saya akan menyampaikan bagaimana menentukan perolehan duga pada haluan serong. Nah, di definisi di atas perolehan duga itu haluan dan jauh. Sama saja kita mencari haluan dan jauh. Ya, kira-kira secara mudah cara menentukan perolehan duga, lihat soalnya guys. Jadi soalnya kelihatan ya. Jadi kapal barakuda bertolak dari tempat tolak, kecepatannya 8,7. Nah, kapal ini harus nyampe di koordinat ya lintang bujur ini pada hari Rabu ya tahun 2021 guys. Ini ralat pukul sekian, jam 10.31 menit 12 detik. Oke. Jadi intinya kapal barakuda harus berangkat hari apa, jam berapa untuk mencapai koordinat ini dengan kecepatan kapal 8,7. Kira-kira seperti itu. Oke guys. Next. Ya. Diketahui seperti biasa, sebagai clue saya sarankan harus dibuat supaya mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang pertama adalah mencari delta lintang, delta bujur, dan lintang menengah. Ya, Anda tinggal tulis saja TTO-nya di soal, kemudian TTI-nya, selanjutnya mencari delta lintang sama delta bujur. Nah, mencari delta lintang
kapal bertolak dari 8 derajat, kemudian kapal nyampenya di 2 derajat selatan, kapal berangkat dari 8 derajat selatan, nyampe di 2 derajat selatan. Berarti secara logika ini kapal berarti ke arah utara, ke atas guys. Ya, semakin kecil maka dikurangi. Nah, kalau bujurnya berangkatnya di 111 timur. Ternyata pas nyampe di bujur 102. Berarti semakin kecil, maka kapalnya berarti ke arah barat karena posisinya ada di timur. Ya, kalau semakin kecil berarti ke barat. Setelah dikurangi ketemu, kemudian diuraikan 5 derajat kali 60 menit dijadikan menit intinya guys. Hingga ketemu delta lintangnya 346,3 mil, bujurnya 516,9. Ya, ini proses ini saya rasa sudah Anda jelas, tinggal dilanjut. Kemudian lintang menengahnya bagaimana? Seperti clue tadi yang saya sampaikan, lihat delta lintangnya. Ternyata delta lintangnya hasilnya 5. 5 itu adalah selisih dari 8 dengan 2. Dikurangi ya. Itu setelah dikurangi nih. Berarti delta lintangnya ini hasil pengurangan guys. Karena hasil pengurangan maka lintang menengahnya Anda jumlahkan kedua lintang itu, kemudian dibagi 2. Ya, kebalikannya. Jadi mudah. Setelah dijumlahkan ketemu 11 derajat 42,9 bagi 2. Nah, ini belajar bagi, ya, ternyata diperoleh 5 derajat 5145 lintang menengahnya. Jangan sampai lupa membagi derajat menit. Gitu guys. Pertanyaan pertama sudah selesai. Delta lintang sudah, delta bujur sudah, lintang menengah sudah. Kemudian next mencari simpang. Nah, mencari simpang ada 3 rumus guys. Ada 3 cara, maksudnya bisa dengan rumus, bisa dengan daftar 3, daftar ilmu pelajaran, bisa dengan cara logaritma daftar 10. Dengan rumus kebalikannya. Kalau pada soal yang pertama mencari delta bujur, rumusnya delta bujur sama dengan simpang kali sekan lintang menengah. Kalau sekarang mencari simpang sama dengan delta bujur kali kosinus lintang menengah. Tinggal Anda substitusi, masukkan guys. Delta bujurnya tadi ketemu 516,9. Lintang menengahnya tadi sudah dicari ketemu 5 derajat 51,45 menit. Kemudian sama ini mau pakai interpolasi berarti di daftar 8 guys. Cara interpolasinya sama dengan materi yang sebelumnya saya sampaikan. Gitu. Kemudian pakai kalkulator sama juga. Tinggal cos derajatnya tekan, kemudian sama dengan. Hasilnya akan sama. Ya, 0,99478. Oke guys, cara rumus. Jadi cara rumus ketemunya simpangnya berapa? Simpangnya 514,2 mil. Kemudian pakai cara daftar 3. Daftar 3 itu menit, mencari menit simpang. Ya, nanti dibuka lagi. Caranya sama dengan materi saya yang sebelumnya. Kita ambil contoh yang 500 ini aja guys. Ya, jadi cari daftar 3, 5 derajat ketemunya 4,981, kemudian 6 ketemunya 4973, kemudian ditanya 5 derajat 5145. Interpolasi, ya selisihnya tulis guys, jangan sampai lupa. Kemudian ketemunya ternyata 7 simpan di sini karena semakin besar ke bawah pas semakin kecil guys. Ya, semakin kecil, ini 4981, ini 4973. Maka dikurangi. Setelah dikurangi ketemunya 4,974. Karena ini masih satuan, sedangkan soalnya 500, tinggal dikali 100. Berarti ketemu 497,4 guys. Pakai rumus juga akan sama. Ya, nanti tekan cos haluan, kemudian tekan derajat, maksud saya cos lintang menengahnya,
cos 5 derajat 451,45 menit, kemudian tekan sama dengan, kemudian kalikan dengan delta bujurnya. Berapa? 516 akan ketemu sama nilainya. Nah, untuk yang delta bujur 10 dan seterusnya, silakan guys, Anda coba-coba di rumah, bisa menggunakan daftar ilmu pelajaran, bisa menggunakan kalkulator, akan ketemu sama dengan interpolasi yang saya berikan ini. Gitu guys. Setelah dijumlah, ini total ketemunya 514,2143. Dibulatkan menjadi 514,2. Sama guys dengan hasil yang pertama. Jadi cara yang kedua sama dengan cara yang ke satu hasilnya. Nah, kita sekarang cara yang ketiga guys. Cara yang ketiga ya sama dengan pertemuan sebelumnya. Log delta bujur, klik kalkulator, ya tekan log, tekan nilainya 516,9, tekan sama dengan, akan keluar 2,71341. Ya, tapi kalau mau ke tabel, ya, Anda daftar 10 akan ketemu mantisannya saja. Ya, cari di daftar 10 516 bilangan yang sebelah kiri guys. Kemudian lurusin dengan kolom 9 akan ketemu 71 ya. 71 guys. 71341 yang ini saja guys. Sedangkan duanya dari mana? Dari kita sendiri karena ratusan. Jadi karakternya 2. Ingat pertemuan yang sebelumnya. Kemudian cos log cos sekian. Ya. Biasa pakai kalkulator lebih mudah. Tekan log, tekan kosinus, tekan derajatnya 5 derajat, 51,45 menit. Ya, tekan tab plus. Kemudian tekan 10, tekan sama dengan, akan keluar 9,99773. Pakai daftar 8 akan ketemu sama guys ya. Tapi interpolasi mungkin bisa dicek di pertemuan saya Halon Serong sebelumnya. Setelah sudah guys, kita jumlahkan ketemu 12,7114. Karena lebih dari 10 kurangi 10 ketemu 2,7. Nah, duanya ini ingat karakter 7114 ini mantisa. Silakan gunakan daftar 10 boleh. Ingat pertemuan sebelumnya, karena ini supaya lebih cepat saya pakai kalkulator. Jadi tekan shift ya. Kemudian tekan log. Setelah tekan log, kemudian tekan 0,7114 ya, akan ketemu nanti 5,1421. Karena ratusan tinggal digeser komanya sehingga ketemu 514,2. Gitu guys, berarti 3 cara ini rumus, cara daftar 3, cara logaritma daftar 10, hasilnya sama guys, simpangnya 514,2. Oke guys, masih lanjut. Setelah simpang ketemu, nah kita coba mencari haluan ya menggunakan lintang bertumbuh. Ya, lintang tibanya di soal tertulis ini, lintang tolaknya ini, kemudian dicari di lintang bertumbuh di daftar 17 seperti yang materi saya sebutkan pada materi sebelumnya. Interpolasi ya. Karena 2 derajat 57 diapit sama 57 sama 58. Yang ditanya 57,8. Berarti selisihnya ini 0,8, yang ini selisihnya 1. Kemudian tinggal diinterpolasi. Ingat 2 desimal guys. Kalau untuk daftar 17. Jadi 0,80. Ingat semakin ke bawah semakin kecil. Semakin besar. Karena kalau semakin besar tinggal ditambah. Setelah lihat semakin besar maka tinggal ditambah saja. Jadi ketemunya 177,88 guys. Tulis di sana. Begitupun yang ini ketemunya 527,15. Tulis lagi di atas gitu. Kemudian ini kok dijumlah apa dikurang? Dikurangi guys. Kenapa? Karena delta lintang juga pada soal yang di atas itu dikurangi. Ikutin saja itu.
Sehingga delta lintang bertumbuh juga ikut dikurangi. Silakan dikurangi guys, yang mana? Yang besar saja guys, jangan di atas kurang yang kecil, yang gede saja 527 dan seterusnya kurangi, ketemu ya, ketemunya 349,27 guys, yang ini ya. Oke, kemudian nilai ini disubstitusi atau dimasukkan ke rumus tangan haluan sama dengan delta bujur bagi delta lintang bertumbuh. Delta bujurnya ketemu 516,9. Delta lintang bertumbuhnya dapat dari atas ini guys, ya. Ketemunya 1,47 bla bla banyak, dibulatkan 3 desimal menjadi 1,480. Nah, bisa digunakan daftar 1, caranya sama guys, atau pakai kalkulator lebih mudah, ya. Tekan shift, kemudian tekan tangan, kemudian tekan 55 derajat, kemudian tekan 57,2 menit, ya. Tekan shift inverse, kemudian tekan 1,480, tekan derajat, ketemu 55 derajat, 57,2 menit. Awas guys, ini masih azimutal, ya, utara sama barat. Kenapa? Kan di soal sebelumnya lihat di atas itu hasilnya lintangnya utara, bujurnya ke barat. Artinya kapal itu berlayar menuju ke utara dan ke barat. Gitu. Dibuka nanti di atas. Sehingga azimutal dari utara 55 derajat 57,2 barat ketemu 304 derajat 02,8. Ini haluan sejatinya guys. Menggunakan lintang bertumbuh. Bagaimana kalau menggunakan simpang dan delta lintang? Boleh. Ya, kita gunakan pakai rumus tangan haluan sama dengan simpang dibagi delta lintang. Simpangnya tadi 514,2 ya guys, tiga-tiganya kan caranya hasilnya sama itu tadi. Kemudian dibagi dengan delta lintangnya. Delta lintang di atas itu 346,3. Ketemunya 1,485. Dengan cara yang sama, pakai kalkulator, ya, tekan inverse shift, tekan tekan tangan, tekan 1,485 akan keluar, ya, nilainya. Atau mau pakai daftar 1 boleh. Ternyata pakai hitungan rumus simpang dibagi delta lintang, ternyata haluan sejatinya 303,57,4. Beda berapa guys dengan cara yang tadi pakai lintang bertumbuh? Pakai lintang bertumbuh 304 ya guys. Ya, 304 ini 02 menit. Sedangkan pakai rumus simpang per delta lintang 303,57. Ya, mendekati 304 juga guys. Tapi nanti yang kita gunakan jangan pakai yang lintang bertumbuh guys, pakai yang rumus ini saja. Oke. Ya, jadi haluannya ini sejatinya. Kemudian jauh yang ditempuh kapal, ya ada rumusnya. Salah satunya rumusnya yang ini guys. Ya, yang mudah saja, delta lintang kali sekan haluan gitu. Atau boleh yang pakai kosek haluan. Ah, ribet, yang mudah saja. Delta lintangnya 346,3, sekannya 5602, haluannya tadi 5602 guys, ini guys. Ya, haluan ininya kan. Ya, pakai haluan itu saja. Jadi, setelah dengan cara yang sama, ketemunya 1,790. Pakai kalkulator, sekan ingatnya 1 per cos. Ya. Jadi tekan 1, tekan bagi, tekan kosinus, tekan 56 derajat 02,6 menit, tekan sama dengan akan ketemu 1,79. Dikalikan ketemu jadi jauhnya 609,9 mil. Karena jauh sudah ketemu, waktu tempuh bisa dicari guys. Waktu tempuh sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya udah ketemu tuh. Ya, kecepatannya ada di soal di atas. Jadi ketemu 71,252 jam. Ya, kalau di soal yang sebelumnya saya menyampaikan perubahan dari menit, detik ke jam, sekarang dari jam dirubah berapa menit, berapa detik, begitu guys. Ya, caranya kebalikannya. 71,2528 dan seterusnya, ini dikurangi 271, dikurangi jamnya.
Kemudian sama dengan, udah, hasilnya kalikan 60 ya. Nanti ketemu 15, berapa menitnya. Kurangi 15 lagi karena menitnya 15. Kurangi 15, pencet tekan sama dengan, kalikan lagi 60. Akan ketemu nanti 10 detik. Ya, jadi 71,25 dan seterusnya jam dirubah menjadi jam, menit, detik, menjadi 71 jam 15 menit 10 detik. Seperti itu guys. Oke, next. Karena waktu tempuhnya sudah ketemu tadi 71, 15, 10 menit 15 menit 10 detik, maka waktu berangkatnya harus hari apa, harus jam berapa, kan begitu guys. Harus berangkat, harus menghitung ini perwira itu harus berangkat jam sekian hari ini. Nah, waktu nyampainya jam 10 hari Rabu tadi guys. Ya, waktu berangkatnya jam berapa? Waktu berangkat, waktu tiba dikurangi waktu tempuh. 10, 31, 12 kurangi 71. Karena 10 ini nggak bisa, ya harus ditambah. Tahu berapa hari guys? Ya, kalau ditambah 2 hari, 2 kali 24 cuma 48. 48 tambah 10, 58. 58 kurangi 71, nggak bisa. Berarti harus ditambah 3 hari. 3 kali 24 jam. 1 hari 24 jam. Ketemu 72 kan? 72 tambah 10 ini ketemu 82, 31, 12. Baru bisa dikurangi dengan 71, 15, 10. Ya, jadi jawabannya 11, 16, 02. Artinya kapal Barakuda harus berangkat pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2021 pukul 11 lebih 16 menit lebih 2 detik. Ya, tinggal ngitungnya harus nyampe Rabu, ya kan? Tinggal hitung aja Minggu, Senin, Selasa, Rabu tuh 3 hari kan? 72 tadi tuh. Kan 3 hari 72 ini. Ya. Ini 72 ini guys. Berarti kalau berangkat Minggu nyampe Senin, Selasa, Rabu tuh, Rabu. Kira-kira seperti itu. Jadi kapal berangkat harus hari Minggu pukul 11, 16 menit 02 detik. Oke guys, next untuk variasi 2021 sama seperti yang pertama ya, nilai variasinya karena increasing jadi tambah guys. Semuanya tambah nih. Ini selisihnya 29 tahun 92 dengan 2021. 29 kali 7, 203 dibagi dapat 3 derajat, sisanya 23 menit. Karena west jadi min guys. Ya, min kali plus min. Jadi min juga sama, jumlahin saja guys. Setelah jumlahin hasilnya min. Setelah dijumlah 5 derajat 20,6. Berarti haluan pedoman kapal harus berapa? Pakai rumus HS-nya karena udah diketahui HS guys. HS ya 303574 tadi kurangi variasinya 2021, kurangi deviasinya yang ada di kapal. Sehingga ketemu 310 ya haluan pedomannya. Guys. Haluan pedomannya kita pakai 310 derajat. Kalau di asimutalin ya utara 49 33,6 menit barat. Saya rasa Anda sudah belajar di materi-materi sebelumnya. Oke, itu aja guys. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kita manusia biasa. Kemudian jangan lupa sekali lagi subscribe, like dan share. Terima kasih, semoga kita selalu sehat. Jaga selalu protokol kesehatan 3M, jauhi kerumunan. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.